Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, kita masih dalam pembahasan larutan asam dan basa, tetapi untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai menghitung pH larutan asam dan basa. Ya, jadi nanti untuk asam dan basa kita bagi dengan dua. Ada asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat, dan ada basa lemah. Nah, yang pertama adalah menghitung pH larutan asam kuat. Ya, untuk rumusnya nanti kita menggunakan konsentrasi H+ itu sama dengan A kali Ma. A itu apa? A adalah valensi asam, sedangkan Ma adalah molaritas asam. Tapi sebenarnya kita ingat terlebih dahulu bahwa asam kuat itu ada apa aja sih? Asam kuat itu ada HCl, asam klorida, ada HBr, asam bromida, ada Hi, asam iodida, ada HNO3, asam nitrat, ada H2SO4, asam sulfat, ada HCl4, asam perklorat, dan ada HClO3, asam klorat. Oke, ini yang harus diingat ya. Gitu. Nah, contoh yang pertama, tentukan pH dari larutan HCl 0,01 molar. Nah, jadi untuk bisa mencari pH, langkah pertama kita adalah menentukan konsentrasi H+-nya dulu dari rumus A kali Ma. Nah, di sini di HCl ini jumlahannya ada 1, sehingga valensi asamnya 1 kali Ma. Berapa Ma-nya? Di sini ada 0,01 molar, berarti Ma-nya adalah 0,01 molar. 1 kali 0,01 molar berarti 0,01 atau 1 kali 10 pangkat min 2 molar, atau cukup tulis 10 pangkat min 2 molar, sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+, tadi sudah didapatkan 10 pangkat min 2 molar untuk H+-nya, jadi min log 10 pangkat min 2 itu sama dengan 2. Begitu untuk bisa mencari pH dari larutan asam kuat dengan valensi asamnya 1. Oke, kita coba lanjutkan bagaimana dengan valensi asamnya itu 2. Contohnya di sini ada H2SO4, ada asam sulfat 0,001 molar. Nah, sama ya, caranya adalah kita mencari dulu konsentrasi H+-nya dari A kali Ma. Nah, di sini karena H2SO4 itu memiliki jumlah H-nya ada 2, maka kita anggap sebagai valensi asamnya ada 2, jadi 2 kali Ma-nya 0,001 molar, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, baru kita bisa menghitung pH. pH min log konsentrasi H+, berarti min log 2 kali 10 pangkat min 3, jadi 3 min log 2. Itu untuk pH dari larutan H2SO4 0,001 molar. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kemudian bagaimana kalau kita menghitung pH larutan untuk asam lemah? Nah, nanti ada beberapa rumus, ada 2 rumus ya. Jadi nanti kalau diketahuinya itu ada Ka, Ka adalah tetapan ionisasi asam, kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Dengan Ka adalah tetapan ionisasi asam dan Ma adalah molaritas asam. Sedangkan kalau diketahui adalah alfa, alfa adalah derajat ionisasi asam, maka untuk mencari konsentrasi H+ dengan rumus alfa kali Ma. Ma sama ya, molaritas asam. Contoh, tentukan pH dari larutan HCOH, asam metanoat 0,1 molar. Ada alfanya 0,01. Nah, karena diketahui ada alfa, kita bisa menggunakan rumus yang alfa. Konsentrasi H+ sama dengan alfa kali Ma. Alfanya ada 0,01, Ma-nya 0,1, jadi 0,001 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, udah ketemu konsentrasi H+, kita bisa masuk ke pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+, itu min log 10 pangkat min 3, jadi pH sama dengan 3. Oke. Yang kedua, nah ini diketahuinya adalah Ka.
tentukan pH dari larutan C3COH, asam cuka ya, asam cuka, asam asetat, atau asam etanoat 0,05 molar, ada Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini seperti tadi, untuk bisa mencari pH, kita tentu harus menentukan dulu konsentrasi H+-nya. Karena diketahui ada Ka, maka rumusnya sama dengan akar Ka kali Ma. Ka-nya ada 1,8 kali 10 pangkat min 5, alfanya ada 0,05 molar. Nah, di sini 0,05 molar ini kita buat menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Ya, jadi 5 ini nanti kita kalikan dengan 1,8, ketemunya ada 9, sedangkan 10 pangkat min 5 kita kali dengan 10 pangkat min 2. Nah, ingat, kalau ada pangkat kita kalikan, maka pangkatnya itu kita jumlahkan. Ya, jadi 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2, jadi ketemunya 10 pangkat min 7. Kemudian 9 kali 10 pangkat min 7 ini kita akarkan. 9 kita akar ketemu 3, sedangkan untuk bilangan berpangkat ini, kalau kita akar pangkatkan 2, itu maka nanti pangkatnya kita bagi jadi 2. Jadi 10 pangkat min 7 kalau diakar pangkat 2 itu jadi 10 pangkat min 3,5 molar. Dari mana dari 7 kita bagi dengan 2. Oke, jadi ketemunya untuk konsentrasi H+ sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3,5. Lu pecahan, Pak? Nggak apa-apa pecahan, ya. Jadi, pH-nya sama dengan min log 3 kali 10 pangkat min 3,5. Jadi, 3,5 min log 3. Nah, kemudian untuk menghitung pH larutan basa kuat, ya, jadi kalau asam itu H+, kalau basa adalah OH-. Untuk basa kuat, OH- sama dengan B kali MB, ya. Tadi kalau asam itu A kali Ma, untuk asam kuat, kalau sekarang basa kuat B kali MB. Dengan B adalah valensi basa dan MB adalah molaritas basa. Oke. Basa kuat itu ada BaOH 2 kali, barium hidroksida, ada CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, ada KOH, kalium hidroksida, ada NaOH, natrium hidroksida, ada LiOH, litium hidroksida, ada SrOH 2 kali, strontium hidroksida, dan ada MgOH 2 kali, magnesium hidroksida. Meskipun MgOH 2 kali tidak tidak sekuat dengan teman-temannya yang lain, tetapi kita masukkan dalam bahasa kuat di sini ya. Oke, contoh tentukan pH dari larutan BaH 2 kali barium hidroksida 0,01 molar ya. Jadi langkah pertamanya kita harus menentukan dulu konsentrasi OH-. OH-nya itu sama dengan B kali MB. B-nya di situ karena BaOH 2 kali itu memiliki jumlah OH-nya ada 2, maka valensi asamnya itu 2. MB-nya berapa? MB-nya 0,01 dari soal. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 molar ya. Jadi 0,01 kita ubah menjadi 1 kali 10 pangkat min 2, kita kali 2 jadi 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, dari OH- kita baru bisa masuk ke pOH terlebih dahulu, tidak langsung ke pH. Nah, jadi kita nyari pOH itu dari min log konsentrasi OH-. Jadi min log 2 kali 10 pangkat min 2, ketemunya adalah 2 min log 2. Nah, udah ketemu pOH, kita baru bisa mencari pH dengan rumus pH sama dengan 14, kita kurangi dengan pOH. Lalu dari mana rumusnya ini? Dari rumus yang video pertama, ada pH ditambah dengan pOH itu sama dengan 14. Maka untuk mencari pH, 14 kita kurangi dengan pOH. Ya, jadi 14 kita kurangi dengan 2 min log 2 itu jangan lupa dikurung, jadi ketemunya adalah 12 plus log 2. Contoh kedua. Nah, di sini tidak diketahui molaritasnya. Ada sebanyak 3,7 gram
CaOH 2 kali kalsium hidroksida dilarutkan dalam 5 liter air, tentukan pH dari larutan tersebut. Dengan diketahui airnya H itu 1, O16, Ca itu 40. Nah, karena tidak diketahui molaritasnya, maka kita perlu mencari dulu molaritasnya berapa. Nah, gitu ya. Dan karena ada gram, ada volumenya, kita bisa menggunakan rumus yang molaritas sama dengan gram per ml kali 1000 per mili. Ya, gramnya berapa nih? Gramnya itu ada 3,7 gram. Berarti 3,7 gram, ini mr-nya itu kalau kita hitung-hitung, itu ketemunya 74. Ini coba dijak ya. mr dari CaOH 2 kali itu 74 dikali dengan 1000 per 5000. Nah, karena di sini diketahuinya adalah 5 liter air, dan ini adalah mili, maka dari 5 liter air ini kita ubah ke dalam mili, jadi 5000. Ya, 3,7 bagi 74 itu ketemunya 0,05. 1000 bagi 5000 itu bisa kita buat jadi 1/5 ya. 1/5 kali 0,05 itu jadi 0,01 molar untuk molaritasnya. Nah, baru kita bisa menentukan konsentrasi OH- dari B kali MB. Karena CaOH 2 kali, maka B-nya ada 2. Sedangkan MB-nya ini kita dapat dari molaritas yang sudah kita cari tadi, yaitu 0,01 molar. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, dari OH- baru kita ke POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH-, yaitu min log 2 kali 10 pangkat min 2, jadi 2 min log 2. Nah, dari POH kita baru bisa ke pH. 14 min POH, jadi 14 min 2 min log 2, jadi 12 plus log 2. Ya, hati-hati untuk yang di mencari pH basa, kita harus mencari POH terlebih dahulu, baru bisa mencari pH. Ya. Kemudian untuk menghitung pH larutan basa lemah, hampir mirip dengan asam lemah. OH- ya, konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb kali Mb. Kb adalah tetapan ionisasi basa, Mb adalah molaritas basa. Kalau diketahui Kb, kalau diketahui alfa berarti konsentrasi. H plus sama dengan alfa kali Mb. Alfa adalah derajat ionisasi basa. Ya, kalau untuk larutan yang asam, nanti alfa itu derajat ionisasi asam. Kalau untuk larutan basa, alfa adalah derajat ionisasi basa. Terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan dipahami lagi penjelasannya. Untuk kelihatan soalnya silahkan dikerjakan secara mandiri atau boleh tanya ke temannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.